Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Gunawan dari kelas 02 TMSM 001. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir UAS saya bahasa Inggris, yaitu ada dua materi. Yang pertama simple future tense. Oke, langsung saja ke materinya ya. Jadi yang pertama definisinya itu. Definisi simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan datang atau yang belum terjadi. Ya, mungkin pengertiannya seperti itu aja. Untuk lebih mudah dipahaminya itu, jadi si simple future tense itu adalah tenses yang menunjukkan ya kejadian yang akan datang atau yang belum terjadi. Oke, selanjutnya fungsinya untuk membuat keputusan secara spontan atau yang tidak direncanakan. Yang kedua, untuk memprediksi sesuatu di masa depan. Yang ketiga itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan direncanakan. Jadi pada intinya itu fungsi simple future tense itu adalah untuk memberikan informasi kepada kejadian atau yang kegiatan yang akan datang atau yang belum terjadi ya. Mungkin seperti itu singkatnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Rumus simple future tense itu ada dua. Yang pertama itu kita menggunakan will. Untuk positifnya subject plus will plus verb one plus complement. Untuk yang negatifnya subject plus will plus not plus verb one plus complement. Untuk interrogatifnya yaitu will plus subject plus verb one plus complement. For answer yes, yes, subject plus will, no, subject plus will, not plus not. Untuk contohnya bisa kita lihat. Untuk rumus yang kedua dulu ya. Untuk yang rumus yang keduanya itu kita menggunakan going to. Oke. Positifnya yaitu subject plus to be plus going to plus verb one plus complement. Untuk negatifnya subject plus to be plus not plus going to plus verb one plus complement. Untuk yang interrogatifnya to be plus subject plus going to plus verb one. Untuk for answer yes, subject plus to be, no, subject plus to be plus not. Oke, untuk selanjutnya kita langsung memasuki contohnya. Untuk yang contoh yang pertama dulu ya, rumus yang pertama. Oh tidak, kita di sini menunjukkan keterangan waktunya. Jadi keterangan waktu simple future tense itu menggunakan keterangan waktu yang akan terjadi seperti tomorrow, next week, next day, next month, next year, dan yang lain-lain ya. Jadi menggunakan waktunya itu yang akan terjadi pokoknya. Oke, masuk ke contohnya ya. Contoh rumus pertama. Jadi contoh yang rumus pertama yang menggunakan will ya. Positifnya I will play game. Negatifnya I will not play game. Interrogatif, will you play game? For answer yes I will. For no I will not. Kenapa saya di interrogatifnya menggunakan you? Karena nggak mungkin saya menanyakan diri saya sendiri ya. Jadi saya menggunakan. Oke, untuk contoh berikutnya yang itu Harry ya, menggunakan kata Harry. Positif, Harry will eat chicken. Negatif, Harry will not eat chicken. Will, interrogatif, will Harry eat chicken? Yes, he will. No, he will not. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Sasa will study in English tomorrow. Negatifnya, Sasa will not study English tomorrow. Interrogatif, will Sasa study English tomorrow? For answer, yes, she will. No, she will not. Oke, mungkin itu yang contoh. Oke, untuk contoh berikutnya kita menggunakan kata going to ya, tidak menggunakan will. Jadi positifnya itu I am going to go to Bandung next week.
negatifnya I am not going to go to Bandung next week. For answer, are you going to go to Bandung next week? Yes, I am. No, I am not. Ya, jadi seperti biasa kalau kita positif negatif menggunakan I, berarti interrogatifnya menggunakan you. Kenapa? Soalnya kita nggak mungkin menanya diri kita sendiri ya. Oke, untuk contoh berikutnya. Ferry and Stephanie. Ferry and Stephanie are going to swim tomorrow. For negative, Ferry and Stephanie are not going to swim tomorrow. Interrogative, are Ferry and Stephanie going to swim tomorrow? Yes, they are. No, they are not. Kenapa menggunakan kata they? Karena di sini jamak ya, plural ya. Jadi digantikan dengan they jawabannya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kesimpulan. Jadi kesimpulannya ya, untuk simple future tense ini adalah ya sebenarnya mudah untuk memahaminya karena menggunakan kata bantu dia. Kata bantunya itu will ya. Jadi kalau kita dari positif ke negatif maupun negatif ke interrogatif, jadi kita bisa memanfaatkan kata will itu. Oke, untuk yang kedua materi kita yaitu tentang present continuous tense. Continuous tense. Oke, saya ubah dulu untuk materi berikutnya. Present continuous tense. Ya, tidak jauh beda antara simple future tense and present continuous tense karena kedua-duanya menggunakan kata bantu yang akan memudahkannya. Oke, kita langsung masuk saja ya dari definisinya. Definisi present continuous pekerjaan yang sedang terjadi. Jadi definisinya itu adalah tenses yang menjelaskan kegiatan sekarang atau yang sedang kita lakukan ya. Langsung masuk ke fungsinya. Fungsinya menceritakan kejadian atau kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan masih berlangsung sampai sekarang. 2. Menceritakan kejadian atau kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau sebuah terencanakan dengan pasif. Yang ketiga, memberikan informasi kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi fungsinya itu kalau bisa kita pahami atau kita ringkas adalah untuk menjelaskan apa kegiatan yang sedang kita lakukan ya. Itu adalah fungsi utama dari present continuous tense. Oke, untuk selanjutnya kita lihat rumusnya ya. Rumus dari present continuous tense itu adalah untuk positifnya itu subject plus to be plus verb ing plus complement. Untuk negatifnya itu subject plus to be plus not plus verb ing plus complement. Untuk interrogatifnya to be plus subject plus verb ing plus complement. Untuk jawabannya yes subject plus to be, no subject plus to be plus not. Ya, jadi tidak jauh beda ya. Karena kalau tadi di simple future tense itu kata bantunya adalah to be, adalah will. Sedangkan di present continuous tense ini adalah kata bantunya ini to be. Jadi kita bisa dari positif, negatif ataupun dari negatif ke interrogatif kita dapat kata bantunya itu to be ya. Terus to be itu sama seperti penggunaannya seperti kalimat sebelumnya. Yaitu to be itu ada 3, ada are, ada am, ada is. Ada is. Kalau are itu digunakan untuk you, they, dan we, dan plural atau jamak. Sedangkan am itu digunakan untuk I, subjek I. Sedangkan untuk is digunakan untuk subjek he, she, it, dan singular ya. Oke, kita masuk ke rumusnya saja. Keterangan waktu ya. Keterangan waktunya bisa kita lihat ya seperti fungsinya. Berarti waktunya juga sama ya. Biasanya menggunakan now karena menunjukkan kegiatan sekarang. Langsung saja kita masuk ke contoh.
Contohnya, I am eating fried rice now. Positifnya, I am eating fried rice now. Negatif, I am not eating fried rice now. Are you eating fried rice now? Yes, I am. No, I am not. Ya, seperti biasa ya. Kenapa menggunakan you di interrogatif? Karena nggak mungkin kita atau saya menanyakan diri saya sendiri. Ya, seperti inilah contohnya. Kita lihat contoh lainnya ya. You are going to Bandung. Positifnya you, negatifnya you are not going to Bandung. Untuk negatif, are you going to Bandung? Untuk answernya tuh jawabannya yes I am, no I am not. Oke, mungkin ada contoh berikutnya. Budi is playing football. Budi is not playing football. Is Budi playing football? Yeah, yes, he is. No, he is not. Ya, untuk jawaban kita subjeknya kita ubah ke bentuk dari kata Budi kepada subjek he ya. Karena Budi itu laki-laki, jadi menggunakan kata he. Oke, kesimpulannya mungkin present continuous tense ini adalah sama seperti materi sebelumnya karena kita menggunakan kata bantu. Oleh karena itu sangat mudah dipahami jika simple future tense itu menggunakan kata bantu will, sedangkan present continuous tense itu menggunakan kata bantu to be. Jadi ketika kita mengubah positif ke negatif ataupun dari negatif ke interrogatif itu sangatlah gampang atau istilahnya mudah. Kenapa? Karena ada kata bantu. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau semacamnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.